mirip belum kita dengan Ansor? Coba kita lihat salah satu nama mereka. Atau mungkin bahkan kita tidak mengenal mereka, cuma kenal nama sahabat yang 4 misalnya Khulafaur Rasyidin, insya Allah semuanya pasti hafal. Nama yang mau dimiripkan bukan nama, karena nama kita udah dikasih oleh orang tua kita ya. Saya celaka dong, nama saya bukan Abu Bakar gitu. Nama saya bukan Aisyah. Enggak, bukan mirip nama maksudnya, mirip kesolehannya, kelebihan-kelebihannya dalam keimanan dan sebagainya. Udah mirip belum dengan Muhajirin wal Ansor? Barulah nanti kita disebut radhiyallahu an. Kayak di akhir surat Al-Bayyinah kan juga ada tuh ya. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Kalimat radhiyallahu an ini adalah kalimat yang sangat mahal dan kita harus membelinya dengan jerih payah kita. Kita harus membelinya dengan berdagang siang dan malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dagang? Amwalahum wa anfusahum. Harta mereka, diri mereka siang malam dijual kepada Allah, barulah nanti dapat gelar dia rabih. Dia yang orang yang dapat keuntungan besar, yaitu radhiyallahu anhum, sehingga wa radu'an. Atau di akhir ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita ridha, Allah pun ridha kepada kita. Nanti kemenangannya fadkhuli fi ibadi, yaitu Rasulullah, para sahabat, wadkhuli jannati, yaitu firdaus. Tapi kalau Allah tidak ridha kepada orang itu, maka Allah akan memberikan mereka gelar-gelar yang wal'iyazubillah, yang tadi saya sebutkan, kafirin, zalimin, fasikin dan sebagainya. Tidak radhiyallahu anhum. Atau Allah akan mengangkat tangannya atau lepas tangan terhadap mereka. Bara'atum minallah, surat At-Taubah. Aku enggak peduli dengan mereka. Bara'atum minallah. Terserah kamulah. Hidup kamu sendiri. Yang penting aku sudah tuliskan takdir, kamu jalani aja tuh takdir sampai akhir hayat, nanti masuk neraka. Bara'atum minallah. Enggak akan ditolong, tidak akan dibantu, tidak akan diberi bimbingan, tidak akan dilihat, tidak akan direndahkan sayap kepada mereka dalam makna kasih sayang. Ini karena bara'ah, Allah sudah angkat tangan. Makanya surat At-Taubah enggak pakai bismillah. Bukan enggak boleh pakai bismillah ya. Walaupun semua surat juga enggak ada bismillahnya, selain di luar dari surat itu. Tetapi At-Taubah memang walaupun di luar surat itu, yang lain kan dibaca juga tuh secara sir, tapi ini enggak sama sekali. Langsung auzubillah bara'atun minallah. Kenapa? Allah enggak mau kasih Rahman dan Rahimnya. Hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bara'atun. Tidak boleh dengan kasih sayang Allah dan sebagainya, tidak. Karena Allah tidak ridho. Baik. Inilah pertanyaan akhir tahun kita. Bukan hanya malam ini kita merenungkannya. Coba nanti dalam tahajud kita, dalam sholat kita, dalam keseharian kita, tanya pada diri kita dengan jujur. Setelah kita tahu ilmu Al-Quran dan Sunnahnya, benarkah saya orang yang beriman dalam pandangan Allah dan Rasulnya? Baik. Pembahasan pertama dari tema besar ini adalah 4 golongan yang imannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 contoh orang-orang yang imannya diingkari oleh Allah, ditolak oleh Allah. Golongan pertama ada di dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya baca ayat 8 dan 9. Coba kita buka surat Al-Baqarah ayat 8 dan 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di
antara manusia ada yang mengatakan, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Kan berarti Allah ngingkari ini ya. Mereka bilang amanna, Allah bilang wa ma hum bimu'minin. Mereka itu bukan orang yang beriman. Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Dan Allah tidak pernah berdusta. Dan Allah tidak pernah zalim untuk mengatakan ada orang yang benar-benar beriman Allah bilang enggak. Allah enggak zalim. Dan Allah Maha tahu, khabirun alimun basirun. Ya, latifun. Segala sesuatu Allah tahu, penilaiannya hakimun. Maka ketika Allah bilang wa ma hum bimu'minin, memang benar mereka bukanlah orang yang beriman. Apa sebabnya? Sebabnya adalah khida'. Khida' diambil dari kata yukhadi'un. Yukhadi'un adalah kalau kata para ulama izharul khair wa israrus syarr. Itu definisi yukhadi'un. Izharul khair artinya menampakkan yang baik-baik, wa israrus syarr menyembunyikan yang busuk-busuk. Itu namanya khida'. Kalau dalam contoh orang dagang buah, yang bagus-bagus ditaruh di atas, di bawahnya itu busuk-busuk tuh. Nanti pas dipesan ngambilnya sampai ke bawah. Jadi campur antara yang baik dan yang buruk. Ini namanya khida'. Orang yang tidak akan diterima keimanannya adalah orang-orang yang kelihatannya orang solih. Kelihatannya dia sholat, tetapi fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yura'un. Riya. Sholatnya bagus, kan bagus banget tuh orang riya kalau sholat ya. Kenapa? Karena pengen dilihat sama orang lain. Lihat nih sholat saya paling sempurna. Dia contohkan setiap gerakan bagus. Tapi kalau dia sholat sendiri nggak begitu tuh. Kalau sholat di depan orang banyak, bagus sholatnya. Tumaknina, bacaannya pelan, kemudian sujudnya sempurna, duduknya sempurna, tidak ada garuk-garuk, begitu khusyuknya. Padahal sebetulnya di dalam hatinya bukan karena Allah, tetapi riya, karena ingin dilihat dan dipamerkan kepada manusia. Ini namanya yukhadi'un Allah, padahal wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Gak ada yang dia bisa bohongi kecuali dirinya sendiri. Cuma dia gak ngerasa aja bahwa dia sedang membohongi dirinya sendiri. Kalau contoh di dalam surat ini tentang orang munafik, ngomongnya bagus banget tuh. Kalau di dalam surat Al-Munafikun, Allah menyebutkan kata-kata mereka itu yu'jibuka qauluhum, akan membuat engkau kagum kepada kata-kata mereka. Seolah-olah mereka paling cinta kepada Allah dan Rasul. Siapapun bisa mengatakan amanna, aku cinta, aku ini dan sebagainya. Asyhadu alla ilaha illallah, iyyaka na'budu, inna sholati wa nusuki. Semua orang bisa bilang itu. Tapi siapa yang tahu isi hatinya? Innallaha alimun bidzatis sudur. Rindu kami padamu ya Rasul. Benar enggak tuh rindu? Anta syamsun anta badrun. Benar enggak tuh anta syamsun anta badrun dalam hidup kita, yang memberi kita cahaya sehingga kita tidak mengikuti cahaya lain. Anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbah suduri. Misbah, lampu di dalam dadaku. Begitu indahnya kata-kata sanjungan terhadap Rasulullah. Engkau bulan purnama, engkau matahari, engkau cahaya di atas cahaya, engkaulah setiap ingatanku, engkaulah lampu atau cahaya di dalam dadaku. Benar enggak tuh? Hanya bilang-bilang aja, lantas dianggap sudah ahli ibadah, ahli sholawat, ahli cinta kepada Rasul, memperingati maulid Rasul. Sudahkah kita benar-benar beriman? Belum tentu. Tergantung innamal a'malu binniyat. Dan bukan hanya niat, sesuai dengan tuntunan. Jadi ada yang ngaku-ngaku amanah, wah kami mah cinta kepada Rasul, dengan banyak senandung-senandung. Seandainya itu menjadi tolak ukur cinta, maka sahabat yang paling banyak bersenandung tentang beliau. Tapi toh kenyataannya justru para sufi yang ada di masa setelah sahabat yang banyak bersenandung. Muncul Jalaluddin Rumi, muncul Rabi'ah Al-Adawiyah. Mereka bersenandung tentang cinta-cinta kepada Allah,
Walaupun sahabat juga ada, tetapi sahabat tidak sebatas lisan. Amanna syauqi ilaihi, aku rindu kepadanya, enggak sebatas lisan. Kalau sebatas lisan namanya khida. Gimana ceritanya dia bilang rindu kepada Rasul, dia nyanyikan itu di televisi dengan duet bersama yang bukan muhrim, dengan pakaian yang membuka aurat. Mana cinta dan rindunya? Tidak terbukti, khida. Dalam akhlak, kita berbuat baik kepada seseorang, tetapi bukan karena kita benar-benar ingin menjadi rahmatan lil alamin, mencari ridha Allah. Semua itu karena kita ada maunya, misalnya silaturahim karena ada maunya, memberi hadiah karena ada maunya. Kita terlibat di DKM, jadi orang melihat kita ahli masjid nih. Kita ketua DKM, sekretaris DKM, kita orang yang banyak salat di masjid, kita imam, kita muazzin, kita apa di masjid. Yang dilihat orang zahirnya khair. Karena kan arti khida izharul khair, menzahirkan yang khair, tapi israrus syarr, menyembunyikan yang buruk. Apa? Banyak alasan-alasan. Banyak orang yang hanya ingin dianggap sebagai orang mulia. Oh, dia mencari kekuasaan, jabatan, atau dia ada maunya berdagang atau apa. Nah, semua ini adalah khida. Dan yang tahu itu Allah dan tentu saja kita sendiri. Innamal a'malu binniyat. Jadi kita tidak boleh menghukum orang lain atau memvonis orang lain, kamu khida, kamu yukhadi'un, enggak bisa ya. Karena kalau kata Umar bin Khattab, nahnu nahkum bidzawahir, kita berhukum dengan yang tampak saja. Yang enggak nampak mah Allah yang lebih tahu. Coba kita muhasabah diri kita masing-masing, apakah kita khida atau belum? Atau tidak? Yang parahnya lagi, orang yang khida ini la yash'urun, nggak ngerasa kalau dia khida. Kalau dia sebetulnya bermaksiat kepada Allah, dia malah nggak ngerasa. Apa sebabnya? Dari Anas bin Malik. Kata-kata ini diambil dari hadis fi'liyah di masa Rasul. Kata Anas bin Malik, riwayat Tirmidzi, kalian di sini artinya tabi'in. Anas bin Malik kan sahabatnya. Kalian akan melakukan suatu amal yang kalian anggap dosanya itu hanya sehelai rambut, tapi menurut kami itu termasuk mubiqat, dosa yang menjatuhkan azab Allah kepada kami. Hadis riwayat, bukan hadis athar, riwayat Tirmidzi. Kata Anas, kalian orang-orang setelah Rasulullah cenderung melakukan suatu amal atau dosa, lalu kalian remehkan dosa itu hanya seolah-olah sehelai rambut, gak berat sama sekali. Padahal dulu di masa Rasulullah kami menganggapnya dosa-dosa yang bisa menurunkan azab Allah. Jadi sebab orang la yash'urun, gak ngerasa kalau dia sebetulnya gak beriman, gara-gara ngeremehin dosa. Dulu di masa Rasulullah SAW, ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan, apalagi sampai berboncengan berdua, itu sebuah fitnah yang luar biasa. Jangankan berboncengan, pulang berduaan saja bisa jadi fitnah tuh. Seperti yang terjadi pada Aisyah dan Sofwan. Padahal gak sengaja tuh, darurat. Kalau gak pulang berdua gak bisa pulang, terpaksa dibawa oleh Sofwan. Dan Sofwan gak duduk di atas unta tuh, dia megang tali kekang unta. Aisyah duduk di atas unta, ditarik oleh Sofwan. Dan sekalipun Sofwan gak pernah menoleh ke belakang kepada Aisyah, apalagi menyapa Aisyah, gimana kabarnya Aisyah, gimana, Gak ada pembicaraan apa-apa. Itu pun jadi fitnah. Makanya para sahabat dulu dianggap itu mubiqat, dosa yang luar biasa. Tapi sekarang boncengan pulang sekolah bukan hanya boncengan biasa, dipeluk lagi tuh, ngebut-ngebutan sampai di depan rumah, turun salam dengan orang tuanya bangga, anakku udah ada yang jaga. Kalian menganggap itu dosa sehelai rambut. Makanya pasti tanya, kamu beriman gak? Beriman. Kenapa dia katakan begitu? Dia kok gak ngerasa kalau dia gak beriman? Karena